Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Fikri Zulfahmi pada kuliah PL 5103 Ekonomika Spasial. Setelah modul-modul sebelumnya kita bahas teori lokasi individu dan wilayah pasar, dispersi dan aglomerasi, kita akan agregatkan itu untuk menjelaskan pola ruang. Dalam menjelaskan guna lahan agregat, kita akan lihat bahwa berlaku aksioma. Pertama, harga menyesuaikan mengikuti keseimbangan lokasi. Dan dua, kompetisi memicu keuntungan yang minimal. Sebelum kita lanjut membahas pola ruang atau guna lahan agregat, kita harus paham dulu konsep lahan. Dalam land market, kita memahami beberapa terminologi. Market value adalah harga yang harus kita bayar untuk memilikinya. Sementara itu, land rent adalah pembayaran periodik atau sewa dari pengguna kepada pemilik, jadi untuk membayar penggunaan selama waktu tertentu. Dalam modul ini, istilah land rent dan price of land akan digunakan secara bergantian. Dalam ekonomi, jika harga sewa adalah R, maka kita bisa menghitung nilai lahan tersebut pada periode waktu tertentu. Prinsipnya, sebenarnya ini sama dengan aliran pendapatan didiskon menurut rate tertentu. Jadi kita misalnya bisa bandingkan harga suatu lahan tahun ini dibandingkan dengan tahun 10 tahun yang lalu berbeda, itu karena ada suatu present value yang berbeda, karena diskon rate yang berbeda. Dengan formula ini, juga kita bisa menghitung harga yang harus dibayar untuk memiliki lahan tersebut, atau N-nya sama dengan tak hingga, sehingga kita bisa hitung value-nya adalah R per I. Sebelum kita mempelajari model von Thunen, ada baiknya kita pahami dulu konsep lahan yang memiliki tingkat kesuburan tertentu. Pada slide sebelumnya, kita paham bahwa land rent yang berlaku di pasar mencerminkan nilai yang harus dibayar pengguna kepada pemilik. Kebersediaan pengguna untuk membayar sewa tersebut disebut willingness to pay, yang merupakan pre-rent profit untuk pemilik. Semakin subur lahan, semakin besar juga outputnya, revenue dan profit. Petani sebagai pengguna lahan akan ingin membayar lebih kalau lahannya semakin subur. Kompetisi di antara petani akan membuat bid rent. Bid rent ini adalah sewa yang berani dia bayarkan yang mencerminkan willingness to pay atau WTP. Terkait hal ini, kita mengenal yang namanya leftover principle, di mana pemilik lahan memperoleh apa yang tersisa setelah semua biaya produksi dibayarkan oleh petani. Seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, pada lahan yang tingkat kesuburannya berbeda dan petani punya kemampuan untuk membayar faktor produksi yang maksimal sekian, maka sisanya dapat digunakan untuk membid dan membayar sewa lahan. Prinsip leftover ini merupakan legacy dari Ricardo. Asumsi yang berlaku di sini adalah, pertama, harga input dan output tetap, kedua, zero profit, ketiga, ada lahan dengan tingkat kesuburan misalnya sangat subur, subur dan tidak subur, keempat, lahan akan didapatkan oleh yang bisa membayar paling mahal, dan kelima, lokasi dan transport cost diabaikan dengan pemilik lahan bukan petani. Pada kondisi ini, kita bisa lihat bahwa praktik petani punya faktor produksi yang harus dibayar dan nilai maksimum yang dibayarkan sesuai dengan harga pasar, misalnya $10. Tapi karena kesuburan yang berbeda ini, maka cost yang dikeluarkan untuk mengolah berbeda. Sehingga terdapat selisih antara harga pasar dengan total cost tersebut. Lahan A memiliki biaya produksi termurah, sehingga sewanya tertinggi, dan lahan C memiliki biaya produksi tertinggi karena lahannya kurang subur, sehingga sewanya termurah. Kita akan bahas lebih lanjut pada segmen berikutnya. Terima kasih.